Nah, tema kita malam hari ini mengendalikan rasa cemas dan stres. Seorang penulis buku yang terkenal namanya Dale Carnegie, dia penulis buku-buku motivasi, giat menjual dan sebagainya yang sangat laris. Dia juga menulis buku petunjuk hidup bebas stres dan cemas. Nah, stres itu bisa dialami semua orang. Seperti gambar kita lihat itu, seorang yang masih muda, tapi dia mengalami stres yang sangat berat, sehingga dia sampai memegang kepalanya yang cekot-cekot, saudara, yang berdenyut-denyut. Nah, stres itu bisa dialami orang miskin maupun orang kaya. Bisa dialami tokoh bisnis maupun politik. Stres bisa dialami artis atau selebriti maupun orang biasa. Banyak artis-artis Korea di puncak ketenaran mereka masih muda, kaya raya, cantik, rupawan, tapi tiba-tiba bunuh diri. Ternyata penyebabnya dibully dan dia stres. Orang yang bekerja maupun orang yang menganggur. Saat ini banyak orang yang di PHK dan dia stres, keluarganya juga stres, tapi orang yang bekerja pun juga rentan terhadap stres. Jadi bisa menimpa siapa saja dan semua orang. Jika tidak ditangani dengan baik, stres bisa membuat orang tidak bahagia, hidup menderita, bahkan bisa melakukan tindakan fatal seperti bunuh diri, seperti kita lihat orang-orang yang terkenal. Nah, saya membuka satu artikel di jurnal Wall Street edisi Juni 2025, 2005, saudara. Dikatakan dalam artikel Wall Street itu, stres membunuh orang sama atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Saudara, seringkali dibungkus rokok dikatakan merokok itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Demikian juga minuman keras itu berbahaya. Demikian juga kalau kurang olahraga, orang imunnya lebih rendah, sehingga gampang jatuh sakit. Jadi orang-orang yang merokok, minuman keras, tidak berolahraga, itu banyak yang meninggal muda, saudara. Tetapi di artikel ini dikatakan ternyata stres itu membunuh orang sama banyak atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Stres juga merusak hipokampus. Apa hipokampus itu? Itu bagian otak yang berhubungan dengan memori dan proses belajar. Jadi, orang yang stres itu gampang pikun, gampang lupa, saudara. Pada anak-anak, orang anak-anak yang stres itu mengalami kesulitan dalam proses belajar dan nilainya cenderung jadi buruk. Nah, penelitian di Universitas London, saudara, ini dikatakan stres mental kronis lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung. Jadi stres itu ternyata bisa menyebabkan penyakit loh saudara, yaitu penyakit kanker dan penyakit jantung. Bahkan dikatakan stres lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Jadi ternyata stres sangat berbahaya. Nah, apakah stres itu?
Stres adalah reaksi tubuh, jadi itu respon atau reaksi tubuh ketika menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Jadi ketika kita mengalami tekanan, mengalami ancaman sesuatu yang berbahaya, atau perubahan dalam hidup kita, kita mengalami stres. Seseorang biasanya alami stres ketika tuntutan yang diberikan kepadanya lebih besar dari kemampuannya untuk mengatasi tugas itu, saudara. Jadi dia merasa bebannya lebih banyak, lebih besar daripada yang mampu dia pikul. Dan stres itu bisa dialami siapa saja. Stres itu reaksi yang baik. Jadi bukan sesuatu yang negatif, saudara. Stres itu reaksi yang baik karena bisa membantu seseorang menyadari situasi berbahaya sehingga berusaha keluar dari situasi tersebut. Saat mengalami stres, tubuh secara alami lepaskan hormon. Jadi tubuh kita ketika mengalami tekanan, mengalami ancaman sesuatu yang berbahaya, atau suatu perubahan yang tiba-tiba tubuh itu melepas hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon ini bisa memunculkan reaksi pada tubuh kita. Misalnya, jantung berdebar lebih cepat, otot menegang, tekanan darah meningkat drastis, dan nafas jadi lebih cepat. Jadi tiba-tiba nafasnya terengah-engah, saudara. Nah, ada dua jenis stres, saudara. Stres yang pertama itu stres eksternal. Stres yang sumbernya berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar. Misalnya anak yang sering dibully, diolok-olok, direndahkan, diejek, dia misalnya eh, wajahnya aneh gitu ya, atau dia mengalami cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan, atau apapun. Lalu orang yang mengalami trauma pada masa lalu, atau dia bekerja dan jam kerjanya sangat panjang, atau beban kerjanya sangat berat. Nah, 2020 ada wabah COVID-19 ya, dengan efek yang sangat mengerikan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dikenal umat manusia dan seluruh dunia mengalami hal itu. Kita tinggal di rumah, diisolasi dan mengalami stres. Itu faktor eksternal, faktor dari luar. Nah, yang kedua itu stres dari dalam, stres internal. Misalnya seseorang yang mengalami problem kesehatan, terutama jika punya penyakit kronis seperti sakit jantung, kanker, diabetes, hipertensi, dan sebagainya, saudara. Nah, kadang-kadang orang itu stres karena dia merasa bisa sembuh nggak dari penyakit ini? Apa akibat dari penyakit ini dan sebagainya? Nah, karena memikirkan berlebihan tentang penyakitnya, kondisinya jadi semakin drop. Lalu ada orang-orang tertentu yang mengalami masalah emosional seperti depresi, kesedihan, penyesalan, atau rendah diri. Saudara, ada orang-orang terutama tipe introvert ya saudara, yang menganggap satu masalah itu begitu besar, itu jauh lebih besar dari masalah sebenarnya, jadi dia mengalami depresi. Orang yang easy going, yang santai itu menghadapi masalah lebih gampang mengatasi depresi. Lalu yang menyebabkan stres internal lagi, omongan diri atau pikiran negatif. Saudara, ketika kita sedang sendirian, kita itu melakukan percakapan dengan diri sendiri, saudara. Di otak kita muncul percakapan. Nah, kalau
yang kita pikirkan tuh hal-hal yang negatif, maka itu akan bisa menyebabkan stres. Jadi harus hati-hati mengendalikan pikiran kita, saudara. Lalu berikutnya ekspektasi yang tidak realistis atau perfeksionisme. Orang yang perfeksionis, yang ingin sesuatu itu sempurna, ingin sesuatu itu dalam kondisi ideal, lalu menghadapi dalam kenyataan kok keadaannya tidak seperti yang dia bayangkan. Keadaannya lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Nah, itu bisa menyebabkan dia mengalami stres internal. Lalu pemikiran yang kaku, kurang santai, atau kurang canda tawa. Itu bisa membuat orang menjadi lebih mudah stres. Nah, gambarnya bagus sekali ya, saudara. Ini dia mikul beban, entah itu problem kesehatan, masalah emosional, omongan diri negatif, ekspektasi yang berlebihan. Itu bisa membuat orang tuh memikul beban yang berlebihan. Nah, makanya kita perlu punya komunitas untuk bisa berketawa bersama-sama, terutama kalau punya teman yang pinter humor, saudara. Setiap hari kita butuh tertawa lebih banyak dari seharusnya, saudara. Tapi sayang, menurut riset, anak-anak tuh lebih banyak tertawa daripada orang dewasa. Makin tua, orang dewasa itu makin kurang tertawa. Nah, faktor risiko stres. Seseorang yang kurang gizi, kurang vitamin, mineral tertentu, lebih mudah terkena stres, saudara. Jadi kita butuh vitamin tertentu, kita butuh mineral tertentu, seperti nanti kita pelajarin apa vitamin yang dibutuhkan, apa mineral yang dibutuhkan, supaya otot kita, saraf kita lebih santai dan tidak mudah stres. Jadi faktor risiko stres pertama itu karena kebutuhan vitamin dan mineral tertentu tidak tercukupi. Lalu orang yang sering kurang tidur, saudara. Lembur-lembur, kurang tidur seperti mahasiswa yang kebut semalam tuh, saudara. Dia belajar 1 hari sebelum hari H, dan waktunya nggak cukup, jadi dia sampai malam dia nggak tidur supaya bisa belajar bahannya sampai selesai. Atau orang dikejar tugas kantor harus cepat selesai, lalu juga pada akhir bulan mau closing, staf di kantor tuh bekerja lembur-lembur. Kalau sering kurang tidur itu bisa menyebabkan stres. Jadi Roma Irama mengatakan bergadang jangan bergadang, saudara. Karena kalau terlalu sering bergadang, bisa menyebabkan berbagai problem kesehatan dan stres. Lalu berikutnya kecapean akut, saudara. Jadi kalau orang kecapean, tapi berlebihan, ibu rumah tangga yang bekerja tugas-tugas rumah tangga dan tugasnya banyak sekali gitu, saudara. Itu mengalami kecapean akut, dia lebih mudah stres dan mudah marah-marah. Makanya anak-anak sering jadi sasaran marah ibu-ibu atau suami dimarahi ibu-ibu gitu ya. Karena stres, saudara. Lalu juga problem kesehatan seperti kita lihat tadi. Atau pernah mengalami traumatis di masa lalu karena sering dibully atau dimarah-marahi habis-habisan, dibodoh-bodohkan oleh ayahnya atau ibunya. Setiap kali dapat nilai yang buruk langsung dimarah-marahi habis-habisan, anak menjadi stres, saudara. Nah, itu bisa menyebabkan dia mengalami gangguan stres atau punya riwayat gangguan stres. Jadi sebelumnya dia mengalami masalah dan belum selesai, muncul masalah baru, jadi beban baru menambah bebannya lebih berat.
Nah, apa sebenarnya penyebab stres? Tadi ada dua faktor, internal, eksternal. Jika kita berada pada tekanan yang berat, misalnya masalah keluarga atau saat ini masalah keuangan karena PHK, karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Lalu menghadapi perubahan yang besar, misalnya anak-anak pindah sekolah karena orang tua pindah tugas. Anak-anak itu mendapat lingkungan yang baru dan dia mengalami stres harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan gurunya dan sebagainya. Lalu sering pindah rumah, saudara. Saya pernah punya teman yang selama hidupnya sebelum punya rumah sendiri sudah belasan kali atau puluhan kali pindah rumah, saudara. 1 tahun sekali pindah gitu ya. Bahkan dalam setahun bisa pindah 2 kali dan sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan stres buat anak-anak dan seisi rumah. Lalu pindah kerja, menyesuaikan lagi dengan lingkungan kerja yang baru. Yang berikutnya, kalau kita khawatir berlebihan akan sesuatu, sebenarnya masalahnya nggak terlalu besar. Tetapi karena dipikirkan terus, saudara, seakan-akan masalah itu jadi besar sekali. Dan dia menjadi stres karena merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Dan orang yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi, punya tanggung jawab yang besar, kehilangan pekerjaan, masa-masa yang tidak tentu seperti pandemi pada waktu yang lalu dan saat ini krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia dan banyak kasus PHK, saudara. Itu semua bisa menyebabkan stres. Nah, ini juga peluang besar buat kita, saudara. Kita bisa membantu mereka menawarkan produk yang bisa membantu mereka mengatasi stres dan kemudian menawarkan pekerjaan part-time atau full-time di New Image ini yang bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Nanti Senin depan, saudara, saya sudah minta kantor Jakarta untuk menyiapkan Zoom di mana saya akan bicara tentang 7 power supaya kita berhasil dalam bisnis New Image ini. Ada beberapa contoh member-member dari Malaysia yang bisa mencapai penghasilan yang fantastis seperti Anago, saudara, baru usia 23 tahun join New Image. Lalu kemudian dia dalam tempo cepat bisa menjadi diamond, masih muda itu 23 tahun. Sekarang sudah 10 tahun join New Image dan kemarin Sharon menceritakan Enego ini sudah bisa membeli 5 rumah dari hasil New Image. Bukan satu, saudara. Sudah 5 rumah yang berhasil dia beli dalam tempo 10 tahun. Dan saat ini, baru-baru ini dia beli mobil mewah dari hasil New Image. Jadi, saudara, kalau dikerjakan dengan baik, dengan betul, caranya seperti yang diajarkan oleh Sharon kemarin, orang-orang itu bisa mendapat penghasilan yang luar biasa sekali. Dan itu nanti akan saya buka rahasianya hari Senin nanti. 7 power supaya kita sukses dalam bisnis ini. Tapi ini temanya adalah mengendalikan rasa cemas dan stres. Kita bisa membantu mereka memberikan produk yang bagus dan kita bisa menawarkan peluang mendapat hasil bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan penghasilan yang akan mereka terima bisa sama banyak atau bahkan jauh lebih banyak dari yang mereka dapat saat ini. Asal ikuti caranya. Nah, 5 penyebab stres yang sering kurang disadari, saudara.
Pertama, beban pekerjaan. Jadi kalau kita bekerja dan bebannya itu berlebihan, tanpa disadari itu bisa membuat seseorang stres. Jadi harus ada variasi, harus ada keseimbangan antara bekerja dengan istirahat, antara kerja dengan waktu santai. Seperti Pak Midwan dan saya secara rutin kita berolahraga. Itu adalah keseimbangan supaya kita tidak stres memikirkan pekerjaan terus. Lalu hubungan personal, saudara, seseorang, terutama anak-anak, itu ketika menghadapi masalah dengan teman-teman sebayanya, tekanan itu bisa begitu kuat sehingga membuat anak stres. Tapi bukan hanya anak, orang dewasa, suami dengan istri, kalau punya masalah hubungan personal, ada masalah hubungan, itu bisa menyebabkan stres. Nah ini saudara, terlalu sering gunakan gadget. Jadi kalau sering kita main HP, main laptop berlebihan gitu ya, terus main terus gitu, itu memang kalau main game bisa memberi hiburan, tapi kalau terlalu sering lihat terus TikTok, lihat eh, YouTube dan sebagainya, terlalu sering itu bisa mengganggu kesehatan mata dan otak kita dan bisa menyebabkan stres. Lalu kesepian atau sendirian seperti waktu pandemi itu saudara, kita tidak boleh keluar-keluar rumah mengisolir diri selama 3 bulan saudara. Nah ini bisa menyebabkan kesepian, kesendirian, merasa terasing, tidak ketemu orang, orang-orang tua yang teman-temannya sudah meninggal satu persatu dan dia merasa teman sebaya kok makin berkurang gitu ya. Lalu orang yang jalan keluar rumah ya, itu akan mengalami stres. Lalu yang berikutnya sering membandingkan diri dengan orang lain. Kok rumah orang itu lebih bagus dari saya? Kenapa orang itu punya mobil yang lebih baru daripada saya? Penghasilannya kok lebih banyak dari saya dan sebagainya, sering bandingkan saudara, itu bisa menyebabkan stres saudara. Nah dulu tetangga rumah saudara, dia pensiunan, lalu kemudian dia lihat tetangga rumah itu punya mobil baru. Dia nggak terima kok tetangga bisa beli mobil baru itu saudara. Lalu tetangga punya apa baru gitu, dia nggak punya. Akhirnya dia stres dan marah-marah sendiri saudara. Nah bagaimana gejalanya? Kita bisa melihat seseorang itu stres dari gejala, baik diri sendiri maupun orang yang ada di dekat kita. Nah, ini saudara kalau kalau eh, di itu Germas itu ditulis ini Kementerian Kesehatan, saudara mengatakan jantungnya berdebar-debar gitu ya, berdetak lebih cepat daripada biasanya. Lalu keluar keringat berlebihan dan keringatnya gede-gede, saudara, segede jagung. Lalu lehernya tegang, otot-ototnya tegang. Lalu kepalanya cekot-cekot, sakit kepala. Kemudian mengalami diare atau sakit perut gitu ya. Tiba-tiba kok pengen ke belakang gitu ya. Itu berulang-ulang. Nah, berikutnya nafsu makan berkurang atau berlebihan. Jadi bisa orang yang stres, dia kemudian lampiaskan makan, 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 makan jadi kegemukan, saudara. Tapi orang lain stres, dia nggak doyan makan. Jadi tambah lama tambah kurus, tambah kurus. Jadi kalau saudara lihat orang di dekat saudara, teman saudara kok tiba-tiba kurus atau tiba-tiba gemuk, jangan-jangan dia stres, saudara.
Nah, berikutnya tambahan dari artikel kesehatan, selain 6 penyebab itu, orang yang sering merasa capek, terus bangun tidur sudah terasa capek gitu ya. Itu bisa jadi gejala stres, saudara. Nggak pernah merasa fit tubuhnya. Sepanjang hari merasa capek terus. Lalu sulit konsentrasi, mudah marah, mudah frustasi, dan murung. Lalu merasa khawatir, cemas atau takut, sulit tidur, pusing, merasa rendah diri dan kesepian, merasa tidak berharga dirinya dan orang lain kok jahat semua pada dia, kok nggak ada orang yang baik sama dia. Lalu berusaha menghindari orang lain, mengurung diri, nggak mau berinteraksi. Ini penyebab stres, saudara. Gejala stres. Nggak punya energi. Nah, apa komplikasinya? Kalau dibiarkan saja, stres itu bisa menyebabkan berbagai gangguan. Misalnya, bisa mengalami tekanan darah tinggi, penyakit jantung, masalah berat badan, baik kelebihan berat maupun jadi kurus kering. Mengalami gangguan pencernaan, saudara, diare atau sebaliknya sembelit. Jadi orang yang stres itu bisa diare atau bisa malah susah ke belakang. Aneh kan, saudara? Lalu mengalami depresi. Depresi itu stres yang berlebihan sehingga dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nggak bisa eh, melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan stres itu bisa menyebabkan kanker dan gangguan imun. Menurut riset, 99% penyakit muncul karena pikiran negatif dan stres. Jadi, saudara, stres itu bisa menyebabkan penurunan sistem imun terhadap virus atau bakteri. Jadi, lebih mudah terkena virus atau bakteri dan bisa terkena berbagai macam penyakit. Inilah yang dinamakan psikosomatis. Psiko itu pikiran yang kemudian berlebihan dan menyebabkan tubuhnya mengalami penyakit macam-macam. Penyakit yang muncul karena pikiran yang terbebani, karena stres. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, ini menurut Germas lagi, saudara. Cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Cara pertama, jangan dipikul sendiri, jangan ditanggung sendiri, tapi bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Misalnya punya teman baik, nah, itu tempat sharing, saudara. Atau rohaniwan, seorang yang membimbing rohani kita yang bisa dipercaya. Nggak setiap orang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya dan kita menceritakan keluhan kita. Ketika kita bercerita itu sudah menjadi katup pelepas, saudara. Sehingga mengurangi beban stres. Minimal 50% sudah bisa dikurangi. Lalu lakukan kegiatan yang sesuai dengan minat atau kemampuan. Misalnya orang yang suka line dance atau suka karaoke, saudara. Kalau Pak Medon naik gunung gitu ya. Atau kita jalan sehat, berenang, bersepeda, apapun kegiatan yang kita sukai, kita boleh lakukan itu. Karena itu akan bisa menjadi katup untuk mengatasi stres kita. Berikutnya, saudara, kembangkan hobi yang bermanfaat. Banyak orang-orang yang stres itu, dia menyalurkan hobinya seperti penulis buku,
siapa J.K. Rowling itu saudara, dia ibu rumah tangga single parent, punya anak dan bebannya begitu berat, nggak punya uang. Nah, ketika itu dia menyalurkan hobinya untuk nulis nulis buku, saudara. Nah, bukunya itu tentang sihir-sihir itu Harry Potter. Awalnya ditawarkan ke beberapa penerbit, nggak ada yang menerbitkan. Tapi satu penerbit baru yang melihat potensi penjualan buku itu, dia tertarik untuk menerbitkan dan ternyata benar buku itu booming. Luar biasa, saudara. Jadi bisa salurkan hobi entah menulis, melukis, menyanyi atau apa gitu, saudara. Ada penyanyi yang dulu mengalami kecelakaan, dia ingin jadi sepak bola tapi kakinya patah, lalu kemudian dia menyalurkan ke hobi penyanyi, jadi penyanyi top, saudara. Jadi bisa itu dipakai. Berikutnya tingkatkan ibadah dan dekatkan diri pada Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memberi kelegaan, memberi jalan keluar buat kita. Jadi, kalau saudara mengalami stres yang berlebihan, tingkatkan ibadah, banyak berdoa, banyak pergi ke rumah ibadat, dan dekatkan diri pada Tuhan. Lalu berikut, tangkal pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Kita bersyukur bisa menghirup udara dengan gratis, saudara. Orang yang sakit harus membayar oksigen. Lalu kita bisa tidur dengan nyenyak, air untuk mandi, makanan yang tersedia di depan meja makan kita. Semua coba kita syukurin. Kita punya teman-teman untuk berbagi, nongkrong sama-sama dan sebagainya, syukuri semua itu. Dengan kita berpikir positif, maka kita bisa mengatasi banyak masalah stres. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. Jaga kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Jadi perlu aktivitas olahraga, perlu tidur cukup, lalu makan yang bergizi seimbang, seperti nanti kita pelajarin, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Jadi itu semua penting, saudara. Kurangi kafein, curhat dengan teman baik, gitu ya. Hindari konsumsi alkohol dan nafsa. Konseling dengan psikiater atau rohaniwan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan yang kita senangi, saudara, itu akan muncul hormon bahagia. Jika kita bahagia atau senang dan rileks, tubuh akan mengeluarkan hormon bahagia. Saudara, seorang hamba Tuhan itu waktu itu khotbah kepada pemilik penerbitan buku di Jogja yang berulang tahun, saudara, ke-77. Lalu dia menceritakan bahwa rahasia panjang umur dan bahagia itu adalah kita harus tetap bersemangat dan kita harus bergembira karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa hati yang gembira obat yang manjur? Karena kalau kita bahagia, saudara, tubuh kita akan mengeluarkan hormon bahagia. Yang pertama itu hormon dopamin. Ini keluar jika kita mencapai goal kita, mencapai target kita, mencapai tujuan kita.
Lalu endorfin adalah penghilang rasa sakit yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan. Nah, endorfin ini saudara meningkat ketika kita makan coklat. Saudara suka makan coklat enggak, saudara? Ternyata makan coklat itu bisa meningkatkan hormon endorfin, penghilang rasa sakit alami, saudara. Lalu ketika olahraga, kita bersepeda, berenang, jalan kaki, itu bisa meningkatkan hormon endorfin. Lalu juga berhubungan seks. Bahkan tertawa juga bisa meningkatkan endorfin. Nah, orang itu tadi hamba Tuhan itu cerita, saudara, ada satu orang sakit, lalu dia pergi ke dokter yang terkenal, dokter yang selama ini dikatakan selalu memberikan obat yang manjur. Dia datang pertama dikasih resep dan suruh beli obatnya, obat yang bagus, saudara, dan mahal. Obat habis, orang itu ke dokter lagi dan katakan, dok, saya masih belum sembuh dari sakit saya. Dokter tuh keluarkan resep kedua yang lebih mahal dari yang pertama dan dirasa obatnya lebih bagus. Eh, obat habis datang lagi, saudara, dan katakan, dok, saya masih belum sembuh. Dan dokter tuh kasih obat dewa, obat yang selama ini bisa menyembuhkan banyak penyakit gitu ya. Dan kemudian pikirnya kali ini pasien itu tidak akan datang lagi. Ternyata saudara pasiennya datang lagi dan katakan, dok, saya masih belum sembuh, dok. Dokternya katakan, saya sudah 3 kali memberikan resep yang terbaik yang bisa saya berikan, tapi ternyata kami belum sembuh juga. Saya sudah tidak punya resep lain. Tapi kalau kamu mau coba, saya punya satu resep yang belum pernah saya coba, tapi ini resepnya bisa memberi pengobatan yang manjur. Mau ndak kamu mencoba? Karena sudah frustasi, dikasih obat macam-macam mahal-mahal ndak sembuh-sembuh, saudara. Orang itu mau dikasih resep yang dianggap dokter mujarab. Nah, dokter itu mengatakan, kamu setiap kali setengah jam sekali, usahakan tersenyum yang lebar sekali. Lalu tertawa setiap setengah jam. Jadi saudara, dia pasang waker setiap setengah jam, dia pasang senyum lebar dan tertawa. Kalau dia lupa, dia katakan kepada istrinya, tolong ingatkan. Atau temannya yang ada di dekatnya, tolong ingatkan. Setiap setengah jam, senyum lebar, tertawa. Seperti ungkapan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah 1 minggu, dia datang ke dokter lagi dan katakan, dok, saya sudah sembuh. Jadi ternyata, saudara, kadang-kadang resep yang kita butuhkan itu tidak jauh-jauh dari kita. Cukup kita senyum lebar sekali dan tertawa terbahak-bahak, saudara. Ketika kita tertawa, ada ribuan saraf di pipi kita, di dekat mulut kita, itu semua digerakkan dan itu akan bisa memberikan efek rileks buat seluruh tubuh. Dan ketika kita rileks, saudara, maka muncul hormon endorfin. Muncul hormon endorfin dan itu bisa memberikan kesembuhan. Jadi nanti kalau ada saudara ada berobat dan sembuh-sembuh, cobalah resep ini, saudara. Setiap setengah jam sekali, senyum lebar, tertawa terbahak-bahak. Yang ketiga, saudara, serotonin. Ini keluar saat kita merasa puas, merasa berprestasi, dan merasa penting. Jadi ketika anak-anak itu dipuji, saudara, kadang-kadang banyak orang bilang, anak-anak jangan terlalu sering dipuji, nanti kepalanya besar. Salah, saudara. Ketika anak dipuji, dia merasa
mencapai prestasi, merasa dirinya penting, dan keluar hormon serotonin. Ketika atlet itu jadi juara, dia puas dan merasa mencapai prestasi yang tinggi, keluar hormon serotonin. Ini hormon bahagia, saudara. Yang terakhir, hormon oksitosin. Itu dikenal dengan nama hormon cinta. Ini dilepaskan selama dekat dengan orang yang kita cintai, entah itu pasangan, entah itu orang tua atau anak, atau ibu yang melahirkan dan menyusui, saudara. Nah, ketika kita dekat dengan orang yang kita cintai, maka akan muncul hormon oksitosin yang meningkatkan kepercayaan, meningkatkan rasa aman, meningkatkan empati dan ikatan dalam hubungan. Jadi, saudara, kalau saudara mengalami masalah yang berat, mengalami stres, sakit yang tidak sembuh-sembuh, berusaha dekat dengan orang yang saudara cintai. Itu akan membantu melepaskan hormon bahagia oksitosin. Jadi ada 4 hormon bahagia: dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin. Nah, bagaimana mencegah stres? Pertahankan sikap dan pikiran yang positif. Pelajari dan latih teknik relaksasi seperti meditasi, saudara. Orang-orang Hindu itu suka melakukan meditasi, suka melakukan yoga. Lalu rohaniwan-rohaniwan, entah itu Katolik atau Muslim ya saudara, itu juga melakukan meditasi. Nah, itu bisa membantu relaksasi. Lalu senam atau tai chi ya saudara, gerakan yang lambat seperti orang menari tapi ternyata menyimpan tenaga yang luar biasa. Nah, dengan kita melakukan relaksasi dengan meditasi, senam atau tai chi dan sebagainya, itu bisa membantu mencegah stres. Berikutnya, lakukan olahraga secara teratur. Kalau saudara tidak punya keahlian apa-apa, tidak bisa voli, tidak bisa badminton, tidak bisa berenang, ya wis jalan kaki aja saudara. Sehari 30 menit, seminggu 5 kali saudara. Itu akan bisa membantu mencegah stres. Lalu konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Seperti nanti yang kita pelajari. Tapi dari makanan sehari-hari, usahakan kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral lewat sayur-sayuran yang beraneka ragam, dengan buah-buahan yang beraneka ragam, saudara. Kemudian protein untuk mengganti sel yang rusak, seperti telur, tahu tempe, ikan, dan sebagainya. Konsumsi secara seimbang setiap hari. Lalu berusaha mengatur waktu lebih efektif. Apa yang bisa kita selesaikan tugas-tugas, selesaikan lebih bagus. Jangan menunda-nunda. Apa yang bisa selesaikan sekarang, selesaikan. Dan luangkan waktu untuk melakukan hobi atau rekreasi. Itu bisa membantu mencegah stres. Lalu yang penting, saudara, belajar sumeleh dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Belajar berserah kepada Tuhan. Seperti tadi dari Germas, Departemen Kesehatan. Dalam kitab suci dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala beban hidupmu, segala masalahmu, problem hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Sebab Dia yang akan memberi jalan keluar kepadamu. Ayat lain katakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera sebab
kepadamu ia percaya. Semakin stres, khawatir, takut, maka perasaan stres kita akan makin bertambah. Dan stres tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Dipikir ke atau tidak dipikir ke, ya tetap sama saja, saudara. Lebih bagus nggak usah terlalu dipikirkan, santai aja dan sumeleh. Beban satu hari dipikul satu hari. Nggak usah beban besok-besok kita pikul hari ini. Nah sekarang, apa produk New Image yang bisa membantu kita? Setiap saran medis tadi menganjurkan penderita stres untuk makan yang bergizi, saudara. Nah, produk pertama yang bisa kita konsumsi dari New Image adalah Superfood Lifeline atau kolostrum. Kenapa? Mengandung imunoglobulin untuk meningkatkan imun, faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak, dan mengandung kalsium yang tinggi supaya tulang dan gigi kita tidak kropos dan sendi-sendi kita juga tidak nyeri, saudara. Lalu ada probiotik atau bakteri baik. Ternyata, saudara, probiotik ini sangat penting. Dikatakan para ahli probiotik ini bisa membantu mengurangi efek stres. Bagaimana caranya? Dengan menyediakan mikrobiome usus yang sehat. Jadi, probiotik itu bisa membantu menciptakan mikrobiome, saudara, atau mikro eh, itu ya biotik gitu, bakteri baik yang ada di usus kita yang sehat dan ini bisa mempengaruhi otak kita. Jadi kalau ususnya itu sehat, dia akan mengirim sinyal-sinyal kepada otak kita sehingga otak kita merespon dengan merasa santai, merasa tidak ada masalah yang berat dan bisa eh, mengatasi stres yang sedang dialami. Kolostrum itu makanan alami pertama yang mengandung berbagai nutrisi pilihan dan bahan aktif untuk meningkatkan kekebalan, menyempurnakan regenerasi sel, menyehatkan tulang, sendi, dan pencernaan kita. Dalam kolostrum atau lifeline itu ada probiotik yang bisa menyehatkan usus kita, yang bisa membantu mengurangi efek stres. Ini, saudara, kalau ketemu orang yang stres bisa sarankan produk luar biasa ini. Yang kedua, saudara, kita bisa sarankan orang-orang yang stres itu untuk minum K28. Ini adalah nutrisi yang terbaik. Formulanya itu diambil dari penemuan Sir Hans Krebs, seorang ilmuwan yang menemukan siklus energi Krebs. Apa siklus energi Krebs itu? Siklus energi Krebs adalah serangkaian proses kimia dalam tubuh yang menghasilkan energi, di mana makanan dihancurkan dan diubah jadi energi. Kalau kebutuhan tubuh 28 macam vitamin, mineral, asam amino esensial, protein, itu tercukupi secara lengkap dan seimbang, saudara, maka energi kita prima. Nah, karena penemuannya ini, tahun 53, ilmuwan ini mendapat hadiah Nobel. Hadiah penghargaan tertinggi dan gelar Sir atau gelar bangsawan Inggris. Makanya namanya K28. K itu crab, 28 itu 28 nutrisi, vitamin, mineral, protein, dan sebagainya yang dibutuhkan tubuh supaya energinya prima.
Nah, manfaatnya saudara bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan, meningkatkan stamina dan penampilan para atlet. Makanya saat ini ratusan sampai ribuan atlet voli, renang, kemudian olahraga dayung, kemudian badminton, taekwondo itu mulai pakai produk kita. Dan ini betul-betul bagus sekali, saudara. Konsumen-konsumen saya jadi juara satu ketika dia pakai produk ini. Nah, kalau anaknya berprestasi, kalau anak itu prestasinya bisa ditopang melalui produk kita, orang tua siapapun itu tidak akan keberatan untuk membelikan makanan ini untuk anak-anaknya. Jadi ini peluang pasar yang betul-betul luar biasa sekali, saudara. Saya kadang-kadang melihat orang tua itu bawa uang pecahan itu, saudara, ribuan, puluhan ribu gitu ya, untuk membelikan K28 atau Lifeline buat anaknya. Nah, ketika orang tua yang sederhana datang bawa uang pecah-pecahan gitu, saudara, saya merasa tersentuh gitu ya, merasa terharu. Orang tua mau menyisihkan uang yang terbatas dalam rumah tangganya untuk meningkatkan prestasi anaknya. Jadi ini peluang pasar yang luar biasa. Ini bisa menyediakan gizi yang lengkap bagi ibu hamil dan janinnya. Kalau ibu hamil itu imunnya turun, jadi virus macam-macam mudah masuk. Virus tokso, rubella, CMV, dan sebagainya. Jadi saudara untuk mencegah supaya ibu jangan terkena virus dan janinnya jangan terkena virus dan kemudian cacat, kita berikan K28. Ini nutrisi terbaik. Ini bisa mencukupi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi kalau anak-anak diberikan gizi ini nggak mudah jatuh sakit, konsentrasi tinggi dan tingginya bisa maksimal, saudara. Di Padang Pak Alun dengan Bu Neti itu orang tuanya tidak terlalu tinggi, tapi anaknya terus-menerus diberikan nutrisi terbaik ini. Ternyata si Nino anaknya sekarang tinggi sekali, saudara. Jadi selain faktor genetik, nutrisi yang baik bisa membantu anak mencapai tinggi maksimal seperti pupuk yang baik, bisa membuat pohon tumbuh subur dan berbuah lebat. Ini bisa mencukupi kebutuhan gizi para orang tua sehingga sampai tua tetap sehat, panjang umur dan energik. Nah, ini rahasia energi yang tidak ada habisnya. K28 Energy Plus dirancang untuk memberikan semua vitamin, mineral, dan asam amino esensial dalam jumlah yang seimbang supaya tubuh mendapat energi ekstra yang kita butuhkan setiap hari. Formulanya unik, terdiri dari protein kedelai pilihan yang diisolasi atau isolated soya bean. Isolated soya bean, saudara. Lalu juga ada serat sehingga bisa membantu ke belakang lebih lancar, membuang racun-racun dari tubuh. Berikutnya ada bubuk susu non-fat dan vitamin, mineral pilihan yang nanti akan kita lihat khasiatnya untuk menangkal stres. Ini bisa dicampur dengan jus buah atau susu, saudara. Susu cair itu ya. Campurkan K28 di shake. Rasanya itu seperti milkshake dan enak sekali, saudara. Saudara coba nanti buka K28, campur dengan susu, saudara. Susu beruang boleh, susu coklat boleh, susu eh, susu stroberi boleh, atau susu cair biasa. Itu bisa dipakai sebagai pengganti makan yang lengkap. Jadi pagi hari, nggak usah bingung nyiapin sarapan, cukup siapkan shake K28 ini atau Lifeline tadi, saudara. Ini memberikan semua gizi yang dibutuhkan dan kenyang sepanjang hari.
Nah, protein dalam K28 itu memberikan asam amino. Asam amino itu akan diubah tubuh menjadi neurotransmitter atau transmitter saraf kita, urat saraf kita yang bisa menaikkan mood seperti serotonin tadi, saudara. Hormon bahagia yang bisa membuat kita terbantu mengatasi stres. Jadi K28 itu mengandung asam amino yang diubah tubuh jadi neurotransmitter yang bisa menaikkan mood atau menaikkan hormon bahagia serotonin. Jadi ini produk yang bagus, saudara. Nah, ini kandungan yang ada di dalam K28. New Image jujur, saudara, kandungannya apa semua dicantumkan di situ. Jadi orang kalau mau niru, tinggal dia buat formulanya seperti itu dan dia akan bisa membuat formula yang sama. Tapi jatuhnya harganya lebih mahal daripada yang diproduksi New Zealand dan kualitasnya tidak mungkin sama seperti yang dibuat New Image ini. Nah, vitamin dan mineral yang bisa membantu meredakan stres. Ternyata, saudara, beberapa vitamin dan mineral bisa membantu mengurangi stres. Misalnya, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, magnesium, seng, dan zinc. Seng atau zinc, saudara. Jadi vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, magnesium, dan seng. Itu semua ada dalam K28. Vitamin B khususnya B12, B kompleks, saudara, berperan penting dalam produksi zat kimia otak yang bisa mempengaruhi suasana hati dan fungsi otak lainnya. Magnesium dikenal karena sifatnya yang bisa menenangkan sistem saraf dan otak. Jadi magnesium menenangkan saraf dan otot, saudara. Sehingga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. Vitamin C membantu menstabilkan kadar kortisol dalam tubuh saat mengalami stres. Sementara seng dapat memperkuat respon tubuh terhadap stres. Jadi vitamin mineral ini yang ada semuanya dalam K28 itu bisa membantu meredakan stres. Nah, vitamin B kompleks itu mengandung 8 jenis vitamin, saudara. Itu ada dalam K28 semua. Itu tiamin atau B1, riboflavin atau B2, niacin atau B3, asam pantotenat atau B5, pyridixin itu B6, biotin, asam folat, dan kobalamin atau B12. Gabungan vitamin ini penting untuk metabolisme sel serta memperbaiki mood dan energi. Memperbaiki mood dan energi dengan cara menurunkan kadar asam amino dalam darah yang berkaitan dengan tingkat stres. Bagus kan, saudara? Ternyata K28 kita bukan hanya meningkatkan energi, bukan hanya membuat atlet bisa berprestasi, bukan hanya membuat atlet bisa mencapai tinggi maksimal atau imunnya lebih kuat sehingga tidak mudah sakit. Ternyata vitamin mineral di dalam K28 bisa membantu meredakan stres. Jadi jangan takut, rekomendasikan ini, saudara, kepada teman-teman yang punya masalah stres. Nah, vitamin B kompleks memainkan peran penting dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati dan meredakan stres. Vitamin C
berperan dalam produksi kortisol, hormon stres, dan dapat membantu menstabilkan kadar kortisol dalam tubuh saat mengalami stres. Vitamin D, saudara, itu nggak perlu beli vitamin D sendiri, B kompleks sendiri, vitamin D sendiri, magnesium sendiri, zat besi sendiri. Semua ada dalam satu kaleng K28. Praktis, saudara. Dan dosisnya seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Vitamin D berperan dalam mengatur suasana hati dan fungsi kognitif, serta dapat membantu mengurangi gejala stres dan kecemasan. Nah, magnesium adalah mineral yang menerangkan sistem saraf dan otot, sehingga bisa membantu meredakan stres, kecemasan, bahkan membantu mengatasi kesulitan tidur atau insomnia. Sementara seng berperan dalam memperkuat respon tubuh terhadap stres dan dapat mengurangi gejala depresi. Zat besi itu membantu produksi hemoglobin. Jadi orang yang kena DB atau hemoglobinnya turun, itu bisa minum K28 untuk menaikkan HB dengan cepat, saudara. Bisa menaikkan trombosit dengan cepat. Orang DB berikan K28 ini. Ini bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan kelelahan dan dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan mood. Nah, 6 macam vitamin dan mineral ini semua ada dalam satu kaleng K28. Praktis, saudara. Produk ketiga, saudara, kita punya Resmax. Nah, apa manfaat Resmax ini, saudara? Untuk membantu mengatasi stres, kita mungkin selama ini mengenal Resmax bagus untuk antioksidan, untuk membuat kulit lebih awet muda, untuk membantu tidur lebih pulas, lalu kemudian untuk membantu BAB lebih lancar karena berbagai macam beri yang mengandung serat ya saudara yang tinggi jadi bisa membantu BAB lebih lancar. Tapi ternyata Resmax bisa membantu mengatasi stres. Saya saya teliti di artikel-artikel medis saudara, ketemu saudara, Resmax ini adalah super berries yang terdiri dari 15 berries pilihan, kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah daripada kompetitor, dan ditambah 3 bioaktif atau 3 booster. Jadi ada 18 macam antioksidan dalam satu bungkus Resmax tadi yang bisa membantu menyehatkan kita dan membantu mengatasi stres. Nah, ini saudara, resveratrol membantu mengurangi stres. Pertama, memperbaiki perilaku depresi. Penelitian menunjukkan bahwa resveratrol yang ada di dalam Resmax dapat memperbaiki perilaku depresi yang disebabkan oleh stres fisik dan psikologis. Dia bisa mempengaruhi neurotransmitter, yaitu zat kimia dalam otak yang berperan dalam suasana hati dan emosi. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa resveratrol dapat mengurangi depresi dan kecemasan. Ini yang pertama, saudara. Resveratrol dapat membantu mengurangi stres. Yang kedua, meningkatkan kinerja kognitif. Resveratrol terbukti meningkatkan memori untuk kecerdasan, fungsi kognitif lain pada tikus dan primata. Efek positif ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Yang ketiga, saudara, ternyata resveratrol dalam Resmax itu bisa punya efek neuroprotektif atau melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif dan radikal bebas.
Jadi ternyata stres itu bisa merusak sel-sel otak. Jadi dia mudah pikun, sulit konsentrasi dan sebagainya. Tapi kalau minum Resmax, saudara, itu ada efek neuroprotektif, melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Lalu ini juga membantu menjaga kesehatan otak dan mengurangi risiko akibat stres. Yang keempat, Resmax itu meningkatkan aliran darah ke otak, saudara. Resveratrol terbukti membantu memperbaiki gangguan aliran darah otak yang penting untuk fungsi otak optimal. Jadi ketika saudara minum Resmax, itu bisa membawa aliran darah ke otak. Nah, ini bisa mengurangi stres dan kecemasan serta meningkatkan fungsi kognitif. Jadi bisa membantu konsentrasi lebih tinggi. Yang berikutnya efek antioksidan. Resveratrol adalah antioksidan yang kuat yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Stres oksidatif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan otak. Jadi, Resmax itu bisa membantu kita mengatasi stres karena 5 macam tadi, saudara. Memperbaiki perilaku depresi, meningkatkan kinerja kognitif, mempunyai efek neuroprotektif, meningkatkan aliran darah otak, dan efek antioksidan. Yang terakhir, saudara, kita masih punya satu produk yang bagus lagi, namanya Kolostem. Dulu saya tidak tahu bahwa Kolostem itu ternyata bagus sekali untuk membantu mengatasi stres, saudara. Ini bisa membantu produksi stem cell. Seperti saat ini marak di mana-mana, saudara, suntik stem cell. Nah, ini bukan sesuatu dari luar disuntikkan ke dalam tubuh, tapi ketika kita minum kolostem, maka kolostem itu akan membantu sumsum tulang belakang kita untuk memproduksi stem cell lebih banyak. Ketika kita berumur 30, 40, 50, 60, maka kemampuan tubuh untuk memproduksi stem cell dan melakukan regenerasi sel itu menurun drastis sekali. Kalau sudah 60 tahun ke atas, kemampuannya tinggal 10%, saudara, untuk melakukan regenerasi. Jadi sel yang mati lebih banyak daripada sel yang menggantikan. Akibatnya muncul keriput di sekitar mata, mulut, hidung kita. Lalu kemudian kita cepat sekali menua, saudara. Kemudian tubuh mulai membungkuk, lalu kemudian mudah lupa dan sebagainya. Nah, kolostem itu membantu produksi stem cell dan membantu meningkatkan eh, regenerasi sel kita. Yang kedua, mengisi kembali. Kayak baterai itu saudara sudah hampir nol, hampir habis baterainya, maka ketika minum kolostem itu mulai dicas lagi. Ketika dicas lagi, baterainya mulai pelan-pelan penuh lagi, saudara. Nggak langsung penuh, tapi pelan-pelan naik, 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 dan akhirnya penuh kembali. Ini merangsang pertumbuhan yang sehat dan memulihkan kekuatan membran sel. Dan dia juga memperbarui, meningkatkan aktivitas stem cell, kesehatan pencernaan. Kalau saudara punya mah, punya gangguan lambung, lalu punya masalah kesehatan pencernaan dan imun, saudara minum kolostem 2 kapsul setelah makan malam. Nah, di dalamnya ada fukoidan, obat yang biasa diberikan dokter untuk mengatasi gangguan pada lambung. Jadi ini bisa membantu memperbarui.
Nah, di dalamnya selain kolostrum, saudara, itu unsur utamanya kolostrum, makanya namanya kolostrum, tapi ditambah stem, kolostem, karena itu ada berbagai macam herbal tambahan yang bisa membantu produksi stem cell. Jadi kolostrum plus yang bisa membantu meningkatkan produksi stem cell dalam tubuh. Nah, plusnya apa saja, saudara? Ada skull cap extract. Itu punya efek menenangkan kekhawatiran dan mengatasi insomnia. Skull cap extract, saudara. Yang kedua, date fruit extract. Jadi ada ekstrak buah kurma. Ternyata kurma di dalam kolostem bisa menyehatkan pencernaan. Lalu ada turmeric extract atau kurkuma, saudara. Nah, kurkuma ini anti radang dan bisa membantu mencegah depresi. Bagus sekali kan, saudara? Ada plus-plusnya kolostrum dalam kolostem itu. Lalu masih ada lagi yeast extract atau ekstrak ragi, saudara. Ternyata ini antitoksin. Lalu ada fukoidan, ganggang laut dari Jepang yang bisa menyehatkan lambung, borok-borok lambung, mah. Itu bisa dibantu diatasi melalui resmek ini, saudara. Jadi ini bagus banget untuk menyehatkan lambung. Orang yang sakit mah atau sakit GERD, silahkan direkomendasikan minum kolostem. Lalu masih ada lagi karnosin, saudara. Ini meningkatkan konsentrasi dan kerja otak. Lalu ada milk fosfolipid atau alfa lipid itu ya. Alfa lipid berfungsi sebagai kemo preventif dan kemoterapi. Jadi orang yang sedang mengalami proses kemo itu dianjurkan minum kolostem, saudara. Ini bisa membantu orang itu untuk eh, memperkecil efek kemoterapi, saudara. Nah, kolostem membantu proses penuaan lebih sehat, membantu proses penyembuhan, dan menyehatkan stem sel dewasa. Nah, tadi kita menyebut ekstrak skull cap, ya, saudara. Skull cap itu tanaman yang bunganya ungu seperti ini, saudara. Yang bentuknya seperti tengkorak, skull cap. Ini ternyata bisa melawan sel kanker, menenangkan kekhawatiran sebagai tonik saraf, mengatasi kesulitan tidur, menurunkan risiko penyakit jantung, meredakan demam akibat flu, membantu pengobatan epilepsi, meredakan radang, artritis atau Alzheimer. Jadi tambah satu aja khasiat kolostrumnya jadi bagus banget, saudara. Skull cap ini. Dia bisa membantu menenangkan kekhawatiran, mengatasi insomnia dan problem tidur. Masih ada lagi manfaat ekstrak kurma, saudara. Ini bisa melawan radikal bebas karena mengandung antioksidan, flavonoid, dan polisakarida. Memiliki vitamin C yang tinggi, tadi vitamin C bagus untuk mengatasi stres, meningkatkan kualitas tidur, jadi tidurnya lebih nyenyak. Orang yang minum kolostem ini menceritakan setelah minum kolostem, tidurnya tambah pulas. Jadi saudara yang susah tidur, coba minum kolostem. Menaikkan fungsi otak, membantu menyehatkan pencernaan, mengandung banyak serat, mengurangi risiko sembelit, dan menurunkan
risiko kerusakan organ pencernaan dan bisa melawan kanker. Nah, masih ada lagi ini saudara, turmeric atau kunyit. Ternyata kunyit itu yang banyak ada di Indonesia, dicari orang-orang dari seluruh dunia, saudara. Kenapa? Karena kunyit atau kurkuma ini adalah antioksidan yang bagus sekali yang bisa membantu mengatasi radang, lalu meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kesehatan secara umum dan menurunkan risiko terkena sakit jantung, mencegah atau bahkan mengobati kanker, saudara. Jadi ternyata kurkuma itu dicari-cari karena bisa mencegah bahkan mengobati kanker, mencegah penyakit Alzheimer, mencegah depresi dan menunda proses penuaan. Nah, masih ada lagi tambahannya. Ada ekstrak ragi. Itu mengandung protein, vitamin D, dan mineral yang baik untuk tubuh. Mengandung B12 tadi, saudara, sehingga mampu menjaga sistem saraf tetap sehat. Jadi vitamin B12 sangat penting untuk kesehatan saraf kita, memproduksi DNA dan membantu pembentukan sel darah merah. Ini bisa mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, membantu membuang racun, saudara, sehingga melindungi tubuh dari penyakit jantung, kanker, dan degenerasi makula pada mata, meningkatkan imun dan membantu mengatasi infeksi, mengurangi kolesterol karena mengandung beta glukan. Masih ada lagi, saudara, fukoidan yang manfaatnya anti tumor, anti kanker. Dia membantu memblokir, mengisolir supaya sel kanker tidak bisa berkembang biak lagi. Manfaat fukoidan itu. Lalu ini anti koagulan dan anti trombotik. Jadi melancarkan sirkulasi darah. Orang yang mengalami penyempitan pembuluh darah ini bisa minum kolostem karena mengandung fukoidan yang bisa memperlancar sirkulasi darah. Mengandung antioksidan itu saudara memelihara kesehatan lambung dan pencernaan, mencegah tukak lambung. Masih ada lagi karnosin. Ini selain meningkatkan imun, dia merupakan zat penghubung sel otak atau neurotransmitter, meningkatkan konsentrasi dan daya pikir, menguatkan otot jantung dan otak, mencegah penuaan dini. Jadi kalau saudara mau awet muda, ini ada karnosin di dalam kolostem, membantu proses pemulihan gagal jantung, ulkus dekubitus atau cedera kulit dan jaringan, kulit kering, glaukoma, otis, OCD, psikofrenia, kehilangan memori, penuaan, dan sebagainya. Yang terakhir, milk fosfolipid atau alfa lipid. Ini berfungsi sebagai preventif dan kemoterapi. Jadi untuk orang yang sedang di kemo, ini bisa mencegah berbagai kerusakan. Lalu mencegah penyerapan kolesterol, menurunkan risiko obesitas, bagus untuk penderita diabetes tipe 2 yang menyebabkan kardiovaskuler, mencegah radang dan infeksi lambung dan usus, dan mencegah stres. Nah, itu 4 produk, saudara. Kolostrum, kemudian K28 dengan vitamin mineral yang sangat bagus untuk mencegah stres, lalu kemudian Resmeg yang ternyata bisa membantu mengatasi stres, kemudian Kolostem dengan berbagai kandungan herbal dan macam-macam yang bisa membantu produksi stem cell dan mencegah depresi dan stres. Sebagai penutup, saudara,
Stres itu bisa bersifat positif, bisa negatif. Tergantung cara kita memberi respon. Stres bisa positif jika membawa kita mendekat pada Tuhan dan bergantung pada kasih karunia-Nya. Stres bisa positif jika kita tidak menyerah, tapi berusaha mencari jalan keluar yang kreatif. Dalam respon fight or flight, kita melawan atau melarikan diri. Kalau takut, melarikan diri. Tapi kalau kita tidak takut, tidak mau menyerah, kita akan fight, berjuang sampai kita menang. Kalau menyerah, kita depresi. Kalau tidak menyerah, stres bisa membawa kita naik lebih tinggi. Ikuti cara-cara untuk mengendalikan stres dan pakai produk-produk pendukung. Ada 4 yang saya kupas tadi untuk membantu meredakan stres. Terima kasih. Jika saudara tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang produk ini, silahkan hubungi WA Linda 081 759 1948, Yanto 085 776 706 307. Pilihan sehat, hidup berkualitas.